Kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tiada yang memberi dan menolak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i inda wujudis salali. Setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal dan usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala ketika terjadi padanya suatu kesalahan dan dosa. Kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tiada yang memberi dan menolak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahirnya syariat menyuruh kita untuk berusaha dan beramal, sedangkan hakikat melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim, kalimah la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya untuk mengelakkan diri dari bahaya kesalahan, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala serta karunia dan rahmatnya semata-mata. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surat Yunus ayat 59. Katakanlah, hanya karena merasakan karunia rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala
hendaklah kamu boleh bergembira. Dan itulah yang lebih baik, lebih berguna bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Al-ayat. Sedangkan bersandar pada amal usaha itu berarti lupa pada karunia rahmat Allah yang memberi taufik hidayah kepadanya, yang akhirnya pasti ia ujub, sombong, merasa sempurna diri, sebagaimana yang telah terjadi pada iblis ketika diperintah bersujud kepada Adam alaihissalam. Ia berkata, "Ana khairum minhu," aku lebih baik daripada dia Adam. Juga telah terjadi pada Qarun. Ia berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama utituhu ala ilmin 'indi." Ini terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat 78. Sesungguhnya aku mendapat kekayaan ini karena ilmuku semata-mata. Al-ayat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, binatang dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri kita sendiri, seolah-olah merasa sudah cukup kuat dan dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik dan hidayah serta karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita harus bertauladan pada Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ia menerima nikmat karunia Allah ketika mendapat istana Ratu Balqis. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Surat An-Naml ayat 40. Artinya, ini semata-mata dari karunia Tuhanku untuk menguji kepadaku, apakah aku bersyukur, berterima kasih, atau kufur, lupa pada Allah. Maka siapa yang bersyukur, maka syukur itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang kufur, maka Tuhanku, zat yang terkaya lagi pemurah, tidak berhajat sedikit pun dari makhluknya, bahkan makhluk yang berhajat kepadanya. Al-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasy syahwatil khafiyyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil 'aliyyah.
sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan kurang lebihnya Al-Faqir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi